Assalamualaikum teman-teman kecil. Pernahkah kamu melihat dua burung kecil terbang beriringan di langit pagi? Mereka sering tampak saling menunggu, saling melindungi, dan tak pernah terbang sendirian. Nah, hari ini Ibu Hawa akan bercerita tentang dua burung pipit bersaudara, tentang kasih sayang yang membuat sarang mereka tetap kokoh meski dahan tempat tinggalnya sudah tua dan rapuh. Yuk duduk yang nyaman ya, kita mulai kisahnya. Di ujung desa yang sejuk, berdirilah sebatang pohon jambu tua. Dahannya kokoh, tapi beberapa rantingnya mulai rapuh dimakan waktu. Di salah satu dahan itu tinggal dua burung pipit bersaudara, pipit kakak dan pipit adik. Setiap pagi mereka bernyanyi bersama. Pipit kakak bersuara lantang, sementara pipit adik suaranya masih pelan. Kadang terdengar seperti bisikan angin. Pipit kakak tersenyum. "Tak apa adik, suaramu lembut tapi penuh semangat." Pipit adik menunduk malu, tapi matanya berbinar. Pipit kakak sudah pandai terbang tinggi, menembus angin hingga ke ladang padi. Sedangkan pipit adik masih sering jatuh saat mengepakkan sayapnya. Setiap kali jatuh, pipit kakak menjemputnya kembali ke dahan. "Tak apa adik," katanya lembut. "Sayapmu hanya butuh waktu untuk kuat." Suatu pagi, langit tampak kelabu. Awan menebal dan angin berhembus kencang dari arah barat. Dahan tua tempat mereka bersarang berderit pelan, seperti suara kayu yang menahan beban. Rumput kering di sarang mulai terlepas satu demi satu. Pipit adik panik, matanya membesar. "Kak, sarang kita hampir roboh." Pipit kakak tak menjawab. Ia langsung terbang menembus angin yang dingin. Ia mencari ranting baru, serat daun, dan sedikit jerami dari sawah. Melihat kakaknya berjuang, pipit adik ikut terbang meski sayapnya gemetar. Ia membawa rumput kecil dengan paruh mungilnya. Sekali jatuh, dua kali terhempas, tapi ia bangkit lagi. Mereka bekerja sama, menjahit ranting, menata daun, menyusun jerami, hingga terbentuk sarang baru yang hangat dan kuat. Saat malam tiba, mereka berdua beristirahat di dalamnya, mendengar angin berdesir lembut melewati daun jambu. Pipit adik berbisik pelan, "Terima kasih, Kak." Pipit kakak tersenyum. "Alhamdulillah, Allah memberi kita kekuatan untuk saling tolong-menolong." Keesokan harinya, matahari muncul dari balik awan. Udara terasa hangat dan pohon jambu kembali tenang. Pipit kakak menatap adiknya yang tertidur pulas di sarang baru. Ia merasa bahagia, bukan karena sarangnya kuat, tapi karena hatinya terasa penuh kasih. "Ya Allah," bisiknya, "terima kasih atas sayap dan saudara yang Engkau beri." Sejak hari itu, setiap kali angin datang, mereka tak lagi takut. Mereka tahu selama bersama, sarang itu akan selalu kokoh. Tahukah kamu, burung pipit membangun sarang dengan sangat teliti. Mereka menggunakan paruhnya untuk membawa ranting kecil, rumput, dan serat daun kering. Air liur burung ternyata berfungsi seperti lem alami agar ranting-rantingnya bisa menempel kuat. Biasanya mereka memilih dahan yang kuat tapi tersembunyi dari pemangsa, sering di arah timur atau selatan supaya hangat oleh matahari pagi dan terlindung dari angin barat. Dalam ilmu biologi ini disebut instinctive behavior, kemampuan alami hewan untuk bertahan tanpa perlu diajarkan. Teman kecil, kalau kamu melihat sarang burung di sekitar rumah, jangan diambil ya, cukup diamati dari jauh. Burung juga punya rumah yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Surah Hud ayat 6.
Dari dua pipit kecil kita belajar bahwa Allah memberi setiap makhluk kemampuan untuk bertahan. Kasih sayang antara kakak dan adik adalah bentuk rahmat darinya. Bekerja sama, saling membantu, dan saling mendoakan adalah cara kita menjaga sarang keluarga agar tetap kokoh. Teman kecil seperti pipit kakak dan pipit adik, yuk kita belajar saling menolong di rumah. Kalau adik kesulitan, bantu dengan hati. Kalau kakak lelah, doakan agar kuat lagi. Karena kasih sayang itu seperti ranting dan daun. Makin erat kita menyusunnya, makin kokoh rumah kita berdiri. Semoga kisah hari ini membuat hati kita lembut dan mengingatkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang saling menyayangi. Sampai jumpa di kisah berikutnya bersama Ibu Hawa dan cerita dari alam penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.